Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Ibu Putri Lestari Lokapitasari Bilbano, Iskom MT. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan saya Rin Astiani sebagai moderator dan pemateri pertama Trisakna, pemateri kedua yaitu Yudiana, pemateri ketiga yaitu Faradila. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Trisakna. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan aplikasi aplikasi apa yang telah kami bahas pada materi kelompok kami ini. Gojek adalah aplikasi layanan on demand yang memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai layanan termasuk transportasi, pesan antar makanan, pengiriman barang, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga layanan keuangan. Aplikasi Gojek awalnya diluncurkan pada tahun 2015 sebagai layanan transportasi berbasis aplikasi, mirip dengan Uber dan Grab. Namun seiring waktu, Gojek mulai mengembangkan dan menambahkan layanan-layanan baru seperti pesan antar makanan, pengiriman barang, dan layanan keuangan. Layanan-layanan terhubung dengan mitra-mitra usaha yang disebut driver atau partner, yang dapat mengambil pesanan dan memenuhi permintaan pengguna melalui aplikasi Gojek. Gojek juga memberikan layanan pelanggan yang terintegrasi termasuk dukungan pelanggan 24/7 dan layanan keamanan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna. Fitur-fitur dalam aplikasi Gojek antara lain: 1. GoRide, yaitu layanan transportasi roda 2 untuk perjalanan singkat. Yang kedua, GoChar, yaitu layanan transportasi roda 4 untuk perjalanan yang lebih jauh. Ketiga, GoFood, yaitu layanan pesan antar makanan dari berbagai restoran dan warung. Keempat, GoSend, yaitu layanan pengiriman barang dan dokumen dengan cepat dan terpercaya. Kelima, GoPay, yaitu layanan dompet digital untuk pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan transfer uang. Next. Keenam, GoMart, yaitu layanan belanja online untuk kebutuhan sehari-hari. Ketujuh, GoMed, yaitu layanan konsultasi medis online dan pengiriman obat. Ketujuh, GoTix, yaitu layanan pemesanan tiket acara bioskop dan lainnya. Yang terakhir, GoGames, yaitu layanan game online dan pembelian voucher game. Dengan fitur-fitur tersebut, Gojek telah menjadi salah satu aplikasi on demand yang populer dan banyak digunakan di Indonesia dan beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Baiklah, materi berikutnya akan dibacakan oleh Yuliana. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kita semua. Tujuan pengembangan aplikasi Gojek. Tujuan pengembangan aplikasi Gojek adalah untuk memberikan kemudahan akses dan solusi transportasi yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat, serta memberikan layanan-layanan on demand yang memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna. Gojek bertujuan untuk menjadi platform on the stop yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dari transportasi hingga layanan keuangan dan pembelian online. Next. Berbagai tujuan khusus dari pengembangan aplikasi Gojek antara lain: 1. Menyediakan akses transportasi yang aman, terjangkau, dan mudah diakses bagi masyarakat. Yang kedua, memperkuat perekonomian mitra usaha, drive atau partner dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang ketiga, menyediakan layanan-layanan on demand yang memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna seperti pesan antar makanan, pengiriman barang, dan layanan keuangan. Yang keempat, memberikan layanan pelanggan yang berkualitas dan terintegrasi dengan dukungan pelanggan 24/7 dan sistem keamanan yang dapat memberikan rasa aman bagi pengguna. Mengembangkan teknologi yang inovatif dan solusi-solusi baru
yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pengguna dan mitra usaha. Dengan tujuan-tujuan tersebut, Gojek telah menjadi salah satu aplikasi on-demand yang populer dan banyak digunakan di Indonesia dan beberapa negara lain. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Radilla. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu metode pengembangan perangkat lunak aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek menggunakan metode prototype dalam pengembangannya, karena metode ini memungkinkan tim pengembang untuk membuat prototipe awal dari aplikasi secepat mungkin. Dengan metode ini, tim pengembang dapat menguji fitur dan fungsionalitas aplikasi secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, dengan menggunakan model prototype, Gojek dapat mendapatkan umpan balik dari pengguna secara lebih cepat dan akurat, sehingga dapat mengoptimalkan pengalaman pengguna dengan aplikasi mereka. Metode ini memungkinkan perbaikan dan perubahan pada aplikasi secara cepat dan tepat, sehingga menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pengembang aplikasi. Dalam industri teknologi yang cepat berubah seperti ini, pengguna membutuhkan solusi aplikasi yang cepat dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Metode membantu prototipe Gojek untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan waktu yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya, ini adalah sebuah gambar di mana aplikasi akan digunakan. Yang pertama, pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang atau listen to customer. Kemudian tim merancang dan membuat listen atau build atau revise mockup. Kemudian hasil diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim merevisi hingga sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau customer test driver mockup. Penjelasannya yaitu, yang pertama, analisis dan perencanaan. Tahap awal pengembangan perangkat lunak adalah menganalisis persyaratan dan kebutuhan pengguna, serta merencanakan fitur dan fungsi aplikasi. Tim pengembang Gojek mungkin melibatkan analis bisnis dan pengguna dalam tahap ini untuk memahami secara menyeluruh apa yang diharapkan dari aplikasi Gojek. Kemudian, desain. Setelah persyaratan dan kebutuhan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merancang arsitektur dan antarmuka aplikasi. Desain ini melibatkan pembuatan wireframe, sketsa, atau prototipe untuk menggambarkan tampilan dan aliran aplikasi. Setelah kita mendesain, kemudian kita mengembangkan atau pengembangan. Tahap ini melibatkan tim pengembang dalam menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman yang relevan. Gojek mungkin menggunakan berbagai teknologi dan framework yang sesuai dengan tujuan aplikasi mereka, seperti Java, Kotlin, atau Python, serta kerangka kerja Android atau iOS. Kemudian, setelah pengujian setelah pengembangan aplikasi Gojek harus melewati serangkaian pengujian untuk memastikan kualitas, keandalan, dan keamanan. Pengujian dapat mencakup pengujian unit, pengujian fungsional, pengujian integrasi, Pengujian dapat mencakup pengujian unit, pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian kinerja, dan pengujian penerimaan oleh pengguna. Setelah kita melakukan pengujian, selanjutnya kita melakukan peluncuran. Setelah aplikasi Gojek dianggap siap, dilakukan proses peluncuran atau penyebaran aplikasi kepada pengguna. Ini melibatkan proses penerbitan aplikasi di toko aplikasi seperti Google Play Store atau Apple App Store. Selanjutnya, pemeliharaan dan peningkatan. Setelah aplikasi Gojek diluncurkan, tim pengembang akan terus memelihara dan meningkatkan aplikasi dengan perbaiki bug, penyediaan pemburuan keamanan, dan
memperkenalkan fitur baru berdasarkan umpan balik pengguna. Baik, terima kasih kepada para Dila. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Tembisana. Waktu dan tempat kami persilakan. Model pengembangan perangkat lunak aplikasi Gojek. Untuk mengembangkan model prototipe Gojek, berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti. Yang pertama, identifikasi fitur utama, yaitu tentukan fitur-fitur utama yang ingin Anda tampilkan dalam model prototipe Gojek. Contoh fitur tersebut mungkin meliputi pemesanan layanan transportasi, yaitu mobil, motor, taksi, pesan antar makanan, pengiriman barang, layanan pembayaran, dan lain sebagainya. Kedua, penyusunan sketsa antarmuka, yaitu mulailah dengan membuat sketsa kasar antarmuka pengguna untuk setiap fitur yang telah Anda identifikasi. Anda dapat menggunakan kertas dan pensil atau alat desain digital seperti Adobe XD, Sketch, atau Figma untuk membuat sketsa tersebut. Ketiga, desain alur pengguna, yaitu buat alur pengguna yang jelas untuk setiap fitur. Identifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna dari awal hingga menyelesaikan tugas tertentu, seperti memesan layanan transportasi atau melakukan pembayaran. Pastikan alur pengguna intuitif dan mudah diikuti. Keempat, pembuatan prototipe interaktif, yaitu gunakan alat desain yang Anda pilih untuk mengubah sketsa dan alur pengguna menjadi prototipe interaktif. Pastikan Anda menambahkan elemen interaktif seperti tombol, tautan, dan animasi yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih dekat dengan aplikasi yang sebenarnya. Kelima, tes dan evaluasi prototipe. Lakukan pengujian terhadap prototipe dengan melibatkan pengguna beta atau anggota tim yang dapat memberikan umpan balik konstruktif. Amati bagaimana mereka berinteraksi dengan prototipe. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan perbaiki kesalahan atau masalah yang ditemukan. Keenam, refining dan iterasi. Berdasarkan umpan balik yang diterima, lakukan perbaikan dan penyempurnaan pada prototipe. Perbaiki antarmuka pengguna, alur pengguna, dan fungsionalitas yang ditemukan selama pengujian. Lakukan iterasi berulang hingga Anda mencapai tingkat prototipe yang memenuhi kebutuhan dan tujuan Anda. Ketujuh, presentasi dan umpan balik lebih lanjut, yaitu setelah melakukan penyempurnaan, presentasikan prototipe kepada pemangku kepentingan, seperti pengguna potensial atau tim manajemen Gojek. Dapatkan umpan balik lebih lanjut dari mereka dan gunakan masukan tersebut untuk melakukan perbaikan terakhir. Dan terakhir, dokumentasi, yaitu buatlah dokumentasi lengkap untuk prototipe, termasuk deskripsi fitur, alur pengguna, dan desain antarmuka. Ini akan membantu tim pengembang selanjutnya dalam mengimplementasikan fitur-fitur tersebut dalam aplikasi Gojek yang sebenarnya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mengembangkan model prototipe Gojek yang memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana aplikasi akan berfungsi dan dirasakan oleh pengguna. Baik, terima kasih kepada Tembisana karena telah membacakan materi. Materi selanjutnya yaitu studi kasus yang akan dibacakan oleh Juliana. Maaf, termute Kili.
Dalam, saya ulangi, infrastruktur EBUSI penting bagi banyak fungsi bisnis dan bagi proses bisnis dalam organisasi. Daya saing perusahaan tergantung pada fleksibilitas infrastruktur EBUSI karena infrastruktur tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan proses. Selanjutnya, bisnis dan aplikasi baru secara cepat. Kecepatan organisasi untuk mengimplementasikan proses tersebut meningkatkan daya saing dalam pasar. Fleksibilitas infrastruktur EBUSI memberikan dampak strategis pada arah bisnis perusahaan dan dapat memperluas implementasi aplikasi bisnis dalam perusahaan. Oleh karena itu, infrastruktur EBUSI dapat semakin meningkatkan keterkaitan antara strategis, teknologi informasi, dan strategis bisnis perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat lingkungan bisnis cenderung berubah-ubah. Peluang bisnis dalam penerapan EBUSI juga akan membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk menjual isi atau jenis data dan informasi yang eksklusif dengan harga mahal atau premium. Data dan informasi yang dijual tersebut dapat diperjualbelikan dalam bentuk hal mentah maupun yang telah diolah menjadi informasi yang memiliki nilai tinggi. Peluang EBUSI juga terbuka lebar bagi perusahaan yang bergerak dalam penyediaan berbagai perlengkapan teknologi, hardware, dan software yang berkaitan dengan teknologi pervasif computing atau barang elektronik yang dengan teknologi digital dan mikroprosesor di dalamnya yang mudah dibawa kemana-mana. Terima kasih kepada Iliana telah membacakan materi sebelumnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu fitur-fitur yang terdapat pada 4 menu utama pada layanan Gojek aplikasi diantaranya. 1. Input data. Calon penumpang menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, kemudian Gojek akan mengkalkulasi pembayaran dan kemudian calon penumpang memilih cara pembayaran cash atau memakai kredit Gojek. Drive on the way. Setelah melakukan pemesanan, aplikasi akan merespon untuk mencari supir Gojek terdekat dengan lokasi calon penumpangnya. Pada fitur ini, calon penumpang akan melihat GPS mengenai keberadaan supir Gojek yang akan menjemputnya. Bahkan terdapat berapa lama estimasi yang dibutuhkan supir Gojek sampai di lokasi calon penumpang. SMS dan call. Untuk fitur ini, ketika supir Gojek belum sampai juga, calon penumpang bisa memanfaatkan SMS dan call yang dapat disediakan oleh Gojek Apps. Driver review. Untuk fitur ini, penumpang dapat memberikan rating dan komentar mengenai pelayanan yang digunakan oleh supir Gojek karena dari rating inilah supir Gojek akan mendapatkan bonus bulanan. My Wallet. Fitur ini memudahkan penumpang dalam pembayaran karena tidak memerlukan uang cash. Untuk penumpang yang baru pertama kali ini menggunakan, Gojek memberikan voucher senilai Rp50.000 untuk pengisian ulang. Penumpang dapat mentransfer uang melalui bank yang sudah ditentukan. 3. Gojek merupakan sebuah inovasi teknologi yang telah membawa banyak hal yang baik, seperti mempercepat waktu untuk bepergian di dalam kota serta membuka ribuan lapangan kerja baru ketika pelanggan mulai memesan Gojek lewat aplikasi mobile. Maka nama Anda akan tercantum lewat aplikasi smartphone di Gojek beserta rute pengantaran yang Anda inginkan. Setelah itu, pengendara Gojek tadi bisa menghubungi nomor telepon Anda untuk mengkonfirmasi titik jemput. Setelah itu, kalau Anda minta diantar ke rumah atau kantor, maka secara tidak langsung driver juga akan mengetahui alamat rumah atau kantor dalam sekali perjalanan saja.
Seorang pengendara Gojek sudah bisa mengetahui data-data nama Anda, nomor telepon, alamat rumah, dan kantor Anda. Hal itu jelas bahwa tidak akan ada para pelanggan yang bisa melakukan penipuan atau sekedar berbuat iseng kepada driver Gojek. Terakhir, kesimpulannya, metode pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi Gojek melibatkan serangkaian langkah seperti analisis dan perancangan, desain, pengembangan, pengujian, peluncuran, dan pemeliharaan. Tim pengembangan Gojek mungkin mengadopsi praktik Agile atau DevOps untuk memastikan kolaborasi, responsivitas terhadap perubahan, dan pengiriman iteratif yang cepat. Namun rincian spesifikasi mengenai metode pengembangan yang digunakan oleh Gojek tidak diketahui secara pasti karena merupakan informasi internal perusahaan tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.